Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat limpahan karunia pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pertemuan kelompok ataupun MDSB ya. Kemudian selawat serta salam yang tak jemu-jemunya kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak selawatnya, syafaat yang kita harapkan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ibu-ibunya kelompok sejahtera. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki modul dua di langkah ketiga, karena kan tadi udah dibawakan langkah kedua, jadi ini masuk ke langkah ketiga, yaitu tentang menyusun anggaran. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya ketika pengeluaran di dalam rumah tangga itu tidak harus selalu harus dipenuhi, karena tidak selalu harus dipenuhi. Kenapa? Kita harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi dalam rumah tangga itu ketika kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, ada kebutuhan dan ada keinginan. Jadi semua kebutuhan yang kita lakukan ataupun yang kita akan perbuat, semua itu tidak semua harus dipenuhi, karena ada dua macam, yang ada kebutuhan dan ada keinginan. Jadi untuk itu saya ingin bertanya, ada nggak yang paham apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ayo, enggak, Ibu Susi aja lah, saya tanya Ibu Susi yang di ujung sana, karena kayaknya udah mulai mengantuk tadi. Ibu Susi, apa itu kebutuhan, Bu? Iya, kemudian kalau keinginan? Iya, bagus Ibu Susi. Jadi kalau kebutuhan itu wajib dipenuhi, kalau tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian kalau keinginan tidak harus dipenuhi karena tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Baik, karena Ibu Susi tadi udah pandai menjawab ataupun bisa menjawab, kita kasih tepuk mantul untuk Bu Susinya. Boleh Bu ya? Oke, boleh. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Terima kasih untuk Bu Susinya ya telah menjawab. Jadi kita di sini ada sedikit kuis Bu ya. Nah, di sini ada kuis, di sini ada saya tulis di sini beberapa kebutuhan di dalam rumah tangga. Jadi ini pengeluaran-pengeluaran yang akan Ibu belanjakan ataupun Ibu keluarkan. Jadi saya di sini meminta mana dia termasuk di bidang kebutuhan atau di bidang keinginan. Boleh Bu ya? Oke, boleh. Jadi saya tanya lah, siapa yang bisa menjawab? Untuk bayar listrik, kebutuhan atau keinginan? Iya, kebutuhan Bu ya. Kemudian kalau uang jajan? Iya, uang jajan itu keinginan. Kemudian kalau bayar hutang? Kebutuhan. Kenapa kebutuhan Bu? Karena kalau nggak dibayar nanti akan berdampak negatif kepada kita. Nanti yang punya pinjaman atau yang meminjam kita nanti akan arah kepada kita. Kemudian kalau tas sekolah baru, kebutuhan atau keinginan? Keinginan, masih bisa ditunda. Kemudian kalau arisan, kebutuhan. Perlengkapan mandi ataupun cuci, oh iya, kebutuhan. Karena kalau misalnya nggak dibutuhin, kita nggak akan pernah bisa menjaga kebersihan. Kemudian kalau tabungan kebutuhan untuk menjaga-jaga di kemudian hari. Kemudian kalau rokok, untuk bapak-bapaknya yang di rumah yang ada merokok suaminya, itu kebutuhan atau keinginan? Iya, keinginan, karena merokok itu dapat ditunda, apalagi rokok itu tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian pulsa telepon, iya, kebutuhan. Kemudian kalau gas, betul, mantap. Untuk Ibu, untuk kelompok sejahtera, gas itu adalah kebutuhan. Oke, karena kelompok sejahtera yang udah mulai pintar-pintar, dia bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita kasih tepuk mantap lah dulu untuk kelompok sejahtera. Bisa Bu ya? Oke, kita mulai. Tepuk mantap.
Mantap, 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 mantap. Oke. Jadi ibu udah mulai bisa mana membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi nanti bisa kita terapkan di rumah masing-masing. Kita bisa mengendalikan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kalau uang kita ini kan kita nggak tahu. Oke lah, kalau misalnya datang uang PKH, ada uang lebihnya. Kalau uang itu uang PKH-nya belum sampai ke kita, maka uang kita bisa saja menurun gitu. Jadi kita bisa membedakan, kita harus bisa mengontrol, bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Baik, di sini kita akan lanjut, yaitu bahwasanya kalau uang jajan itu bisa ditunda, karena pun uang jajan juga bisa dikurangi jumlahnya. Kemudian kalau membeli tas baru tadi bisa ditunda karena kan masih ada tas yang lama. Kemudian kalau rokok tadi, keinginan tadi bisa ditunda, ataupun nggak bisa boleh juga lah bapaknya berhenti merokok karena kan nggak baik untuk kesehatan. Jadi lanjut kita ke flipchart yang 1B ini, kita akan membantu mempelajari pengeluaran Ibu Lili di sini. Bahwasanya di sini anggaran bulanan keluarga Ibu Lili bersama Pak Rusli. Boleh Bu ya, kita di sini sedikit hitung-hitungan lah Bu ya. Sini kita hitung-hitungan tentang pengeluaran ataupun anggaran bulanan keluarga Ibu Lili dengan Pak Rusli. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan Ibu Lili selama sebulan itu 240.000. Kemudian Pak Ruslinya selama 1 bulan itu pendapatannya 900.000. Kemudian Ibu Lili menerima bantuan PKH sejumlah 450.000. Kemudian BPNT 110.000. Jadi totalnya selama 1 bulan Ibu Lili menerima 1.700.000. Jadi di sini kita jelaskan selama sebulan ini untuk keperluan rumah tangga uangnya cukup atau kurang atau bisa lebih. Nah, jadi sini kita belajar kita tambah-tambahan dulu ataupun kali-kali untuk mengetahui kebutuhan Ibu Lili ini selama 1 bulan dengan uang 1.700.000 ini cukup atau kurang ya. Untuk uang jajan Dewi, jumlahnya 9.000 kali 24 hari. Di sini 9.000 kali 24 hari berapa Ibu-ibu? Kalau 9.000 kali 24 hari jumlahnya 216.000. Kemudian uang jajan Agus 9.000 juga uangnya, berjumlah kali 24 hari jumlahnya berapa Ibu? Iya, sama dia jumlahnya 216.000. Kemudian di sini untuk susu Ita 150.000, kemudian tabungan Dewi 40.000, kemudian pas Agus tadi karena nggak jadi berjumlah 0. Kemudian belanja harian jumlahnya 600.000, telur 40.000, kemudian beras dia 100.000, perlengkapan mandi dan cuci 25.000, kemudian gas 20.000, listrik 25.000, kemudian bayar hutang 80.000, arisan kelompok tani dia ada di sini sekitar 20.000, kemudian arisan PKK 10.000, kemudian uang pulsa Pak Rusli berjumlah 50.000. Jadi 25.000 kali 4 minggu untuk rokok ya, untuk rokok jadi berjumlah 100.000. Kemudian untuk total pengeluaran berjumlah 1.160.000 ditambah 432.000 ditambah rokok ditambah pengeluaran tas tadi nggak jadi, kemudian ditambah rokok tadi 100.000, jadi jumlahnya 1.692.000. 1.692.000. Kemudian tadi pendapatan selama 1 bulan
maka 1 bulan dia berjumlah 1.700.000 dikurang 1.692.000. Jadi ada lebihnya sekitar 8.000. Jadi lebihnya 8.000 ya. Nah, di sini jadi kita harus pahami. Oke, pahami ibu-ibunya? Bisa dipahami? Terima kasih ibu-ibunya. Jadi mudah-mudahan di rumah nanti bisa diterapkan lah. Kita mana bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi untuk itu lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk sesi ini untuk mengatur anggaran ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.